Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Lutfia Syafrani. Saya merupakan mahasiswi program studi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas tentang bab 5. Dengan bab 5, materi ini sebenarnya adalah lanjutan dari materi bab 4. Jadi nanti kasus yang kita jumpai pada 2 bab sebelumnya yaitu bab 3 dan bab 4 akan kita jumpai juga di bab 5. Tambahannya adalah bab 5 ini berbicara tentang adanya transaksi yang melibatkan entitas anak dan ketika dia sudah terjadi akuisisi atau terjadi kombinasi bisnis. Kalau pada bab sebelumnya itu ya bab 3 dan 4, itu dianggap walaupun terjadi akuisisi oleh perusahaan induk, secara perusahaan anak itu di tanggal 1 Januari 2015, yaitu dalam kasus PTA dan PTB. Tapi diasumsikan selama tahun 2015 tidak ada transaksi yang melibatkan antara entitas induk, yaitu PTA, dan entitas anak, yaitu PTB. Kalau di bab 5 ini, dia setelah terjadi akuisisi di tanggal 1 Januari 2015. Maka kita akan berbicara tentang transaksi yang terjadi selama tahun 2015 yang melibatkan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu bab 5, bab 6, dan bab 7. Bab 5 ini berbicara tentang transaksi yang terjadi antara induk dan anak itu hubungannya dengan penjualan persediaan dan pembelian jasa, kalau dia perusahaan jasa. Kemudian pada bab 6 kita akan berbicara tentang transaksi yang hubungannya dengan penjualan terkait dengan aset tetap, ketika induk menjual aset tetapnya kepada anak atau ke entitas anak, atau entitas anak menjual aset tetapnya kepada entitas induk. Itu akan dibahas pada bab 6. Sedangkan di bab 7 kita akan berbicara tentang transaksi antara induk dan anak yang berkaitan dengan obligasi. Bisa jadi induk menerbitkan obligasi dan membeli obligasinya adalah perusahaan anak atau sebaliknya. Atau perusahaan induk menerbitkan obligasi dan dibeli dengan non-afiliasi. Kemudian perusahaan non-afiliasi ini menjual dengan anaknya. Hal itu dibahas di bab 7. Dan di bab 8 nanti lebih kepada pembahasan isu-isu seputar konsolidasian. Baik, sekarang kita mulai dari transaksi antara entitas induk dan anak. Dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pembelian jasa, jadi ketika induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Bahkan itu sangat banyak dan sangat mungkin muncul transaksi yang melibatkan induk dan anak. Karena apa? Salah satunya motivasi dari dilakukannya kombinasi bisnis, yaitu karena motivasi manajemen laba. Jadi, riset mengatakan bahwa ketika terjadinya kombinasi bisnis itu, patut diduga bahwa aktivitas manajemen laba yang dilakukan perusahaan tersebut juga menghasilkan hal-hal yang besar. Ingin meningkatkan angka penjualan, karena menjelang akhir tahun penjualan itu dihitung ternyata menurun drastis. Kemudian yang dilakukan PT Induk ialah dengan melakukan penjual barang dagangan. Nah, maka itu adalah transaksi hubungan istimewa. Jadi, transaksi yang melibatkan hubungan induk dan anak tidak boleh muncul pengaruhnya. Dalam laporan konsolidasian, yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian adalah transaksi yang di luar transaksi induk dan anak. Loh, kan menjual barang dagangan kepada anak berarti induk melakukan pencatatan dana. Iya, dia melakukan pencatatan karena itu adalah transaksi penjualan. Ada bukti penjualannya. Dan anak yang akan mencatat itu, karena itu adalah transaksi pembelian. Masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan anak itu akan dicatat, sehingga ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian dalam neraca saldo, penjualan yang direncana
Maksud saya di neraca saldo PT Induk itu termasuk yang di dalamnya ada penjualan kepada perusahaan anak. Kemudian pembelian yang dilaporkan atau persediaan kalau dia menggunakan perpetual, kalau persediaan yang dilaporkan dalam neraca saldo PT, kalau persediaan yang dilaporkan dalam neraca saldo PT Anak itu termasuk persediaan yang dia peroleh dari PT Induk, hak waktu yang menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka pengaruh dari transaksi Induk dan Anak ini tidak boleh dimunculkan, maka harus dieliminasi. Maka nanti ada proses kita mengeliminasi penjualan yang dilakukan oleh PT Induk atau entitas induk kepada anak itu harus dieliminasi. Kemudian bagaimana jika seandainya anak yang membeli persediaan barang dagangan dari induk tadi telah menjual barangan dagangan tersebut kepada perusahaan non-afiliasi, maka penjualan yang mereka lakukan bukan ke PT Induk, tapi ke non-afiliasi. Maka penjualan yang diakui adalah penjualan yang dilakukan anak kepada perusahaan non-afiliasi itu yang boleh muncul. Tapi kalau induk menjual ke anak 10 juta misalnya, kemudian anak menjual barang dagang yang dibeli tadi sebesar 15 juta ke pihak non-afiliasi, yang boleh muncul sebagai penjualan hanya yang 15 juta. Yang 10 juta tidak boleh diakui karena itu dianggap transaksi yang maksud saya diakui karena itu dianggap transaksi ke diri dia sendiri karena PT Anak itu adalah milik perusahaan induk. Jadi yang hanya boleh muncul sebagai penjualan adalah sebesar 15 juta. Nah, nanti kita bahas sebelum masuk ke PT Nusantara dan PT Andalas. Dalam bab 5 ini ada kasus-kasus kecil karena nanti ada kemungkinan apakah ketika induk menjual barang dagang ke anak di tahun 2019 misalnya, apakah barang yang dagangan yang dibeli anak itu terjual semuanya di tahun 2019 atau belum terjual sampai dengan 30 Desember 2019 karena barang yang dibeli dari induk tadi belum terjual semua atau sudah terjual sebagian. Jadi nanti ada 3 skenario yang hubungannya dengan transaksi induk menjual ke anak tentang laporan konsolidasian. Kita harus paham benar laporan keuangan konsolidasian itu apa. Jadi, laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha. Bukan dari satu entitas tunggal, lebih dari satu kelompok usaha yang bergabung menjadi entitas tunggal. Jadi, laporan keuangan konsolidasian mencerminkan entitas, induk serta entitas anak. Tapi, laporan keuangan digabung karena secara pelaporan kalau pencatatannya mereka masih entitas terpisah. Nah, transaksi yang terjadi antar mereka itu disebut transaksi dalam satu kelompok usaha. Itu yang disebutkan dalam PSAK 65 terkait dengan transaksi yang terjadi antara induk dan anak. Dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian transaksi yang melibatkan antara induk dan anak disebut transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Di sini saya akan menggambarkan transaksi yang melibatkan antara entitas dalam satu kelompok usaha. Contohnya seperti misal transaksi pembelian fasilitas kredit dari PT Garuda Indonesia kepada PT Citylink. Citylink adalah anak perusahaan Garuda. Garuda memberikan fasilitas pinjaman kredit, maka itu disebut dengan transaksi hulu. Tapi kalau transaksi hilir artinya anak menjual barang dagang kepada induk. Kemudian memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada induk. Ini merupakan contoh transaksi hilir. Kemudian, antar anak pun mereka pasti ada transaksi yang melibatkan transaksi antar anak, perusahaan. Jadi, kalau entitas induk ini mempunyai 2 anak seperti A atau B, seperti C dan D, maka antar anak pun terjadi transaksi. Tapi ini tidak dibahas dalam akuntansi keuangan lanjutan ini. Kemudian, ada karena transaksi yang melibatkan induk bertransaksi dengan anak, maka sudah saya jelaskan tadi dampak dari transaksi itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehingga
Untuk menjadikan dia tidak muncul dalam dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian, maka harus dieliminasi